Wah, kakak juga suka sembunyi di bawah meja kayak aku. Wanita ini ternyata mamamu? Jahat banget. Papamu juga brengsek. Nggak punya simpati sama sekali. Kalau mamamu nggak sayang kamu, mama aku bisa bagi. Nanti kakak yang jagain kamu. Kakaknya baik banget, mamanya pasti juga baik ya? Sudah, jangan sedih. Ayo, kakak ajak kamu pulang. Anakmu hilang, mau lapor polisi nggak? Apa katamu? Anakku pakai jam tangan GPS, dia ada di dalam. Aku cari dulu, makasih ya. Cheng, kapan kita akan mengadakan pernikahan? Karena Xiao Ze punya sifat penyendiri. Tunggu sampai Xiao Ze kembali normal. Baru kita bicarakan soal pernikahan. Xiao Ze mana? Maaf. Suyun. Lama tidak bertemu ya. Dasar Jalang, kapan dia kembali ke negara ini? Tidak boleh. Dia tidak boleh tahu keberadaan Xiao Ze. Apalagi tahu bahwa Xiao Ze bukan anak kandungku. Kamu siapa? Kok seenaknya memukul orang? Cheng, aku sakit sekali. 6 tahun lalu kamu merampas hartaku. Apa kamu sudah lupa? Atau mungkin kamu tidak ingin orang lain melihat wajahmu yang menjijikkan itu? Setelah tabrak lari kabur. Terang-terangan memukul orang di siang bolong. Nona, etika Anda perlu ditingkatkan. Berkumpul dengan orang seperti Suyun. Pasti etika tuan ini juga tidak jauh lebih baik. Cheng, jangan bicara dengan pengemis licik seperti ini. User dia. Kamu tunggu saja. Nanti setelah aku menemukan Ningning, aku akan menghabisi kamu. Mama, kenapa lama sekali? Mama kaget setengah mati. Jangan lari-lari lagi ya. Anak ini siapa lagi? Ningning, bukannya Mama sudah bilang, jangan lari-larian, kenapa tidak nurut? Mama, menunggu di bawah terlalu lama, bosan deh. Cheng, aku salah. Aku tidak seharusnya meninggalkan Xiao Ze sendirian. Kalau Xiao Ze sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu. Pergi. Minggir. Bos, lokasi Xiao Ze sudah terlacak. Tapi telepon pemilik mobil terus sibuk. Ini datanya. Dia hari ini datang interview ke perusahaan. Besok akan mulai bekerja. Ternyata dia, Sumuan. Tabrakan itu pasti bukan kecelakaan. Ini adalah penculikan yang direncanakan. Terus telepon. Perempuan ini berani-beraninya menculik anakku. Aku akan membuatnya hidup lebih sulit daripada mati. Halo. Bu, aku mengerti. Aku tidak akan membiarkan Ningning keluar dari pandangan lagi. Ya, baiklah. Gunting Bada Curtis. Badu. Kau dicurigai menculik anakku? Aku sudah melaporkan ke polisi. Aku tidak menculik anakmu. Aku juga tidak tahu kenapa dia ada di sini. Kau masih berani membantah? Wanita sepertimu sudah sering kulihat. Jangan buang-buang waktumu. Xiao Ze sedang tidak mood, jangan ganggu dia. Xiao Ze, kenapa kau tidak mau bicara lagi? Cheng, kondisi Xiao Ze semakin parah. Ayo kita bawa dia ke luar negeri. Xiao Ze tidak sakit. Gunting batu ke tas, ayah, jangan susahkan mereka. Ayo pulang. Jika Sumuan bisa merawat Xiao Ze dengan intensif, apakah dia bisa kembali normal? Sumuan, kenapa kau kembali? Aku tidak akan membiarkanmu pergi.
pagi. Itu karyawan baru kita? Dari departemen mana? Kau bilang Sumyun? Oh, dia dari departemen desain perhiasan. Supervisor Liu, ini karyawan magang baru di departemenmu. Kemarin dia menggoda bos Xiao di kantor. Ajari dia pelajaran yang baik untukku. Ini data kompetisi desain perusahaan selama 5 tahun terakhir. Sitak satu salinan untukku sebelum pulang. Bekerja di perusahaan Xiao, berani menyinggung Nona Su. Tidak tahu diri. Semua orang rapat. Yang baru, cetak dokumen dan antar ke ruang rapat. Tunggu sebentar. Rapat rahasia, karyawan magang tidak boleh ikut. Kamu buat kente untuk semua orang saja. Tahan demi gaji yang menyedihkan ini. Teh ini terlalu panas, bagaimana bisa diminum? Piwait lagi. Aku tidak tahu di mana salahku padamu. Jangan keterlaluan. Wah, gengsinya tinggi juga. Karyawan magang baru lulus. Harusnya kerjakan pekerjaan kotor dan rendah seperti ini. Muda-muda sudah mau cari jalan pintas. Dengan wajah seperti itu, tidak pantas mengikat sepatu Direktur Su. Mau menggoda bos Xiao lagi, Sebagai seorang ibu, berani melakukan hal kotor di kantor. Anak yang dididik oleh orang sepertimu, pasti akan menjadi sepertimu. Hari pertama kerja, berani melawan atasan, dan membuat semua orang marah. Kamu dipecat, pergi. Aku Direktur HR Xiao Group, pergi ke luar negeri sendiri. Untuk mengundangku bergabung dengan Xiao Group. Aku baru datang. Kamu ingin memecatku? Kamu belum punya kualifikasi itu. Kamu berani memukulku? Kamu. Sudah kukatakan. Kita akan bertemu lagi. Aku tidak tahu kapan departemen desain Xiao Group punya fenomena perundungan di tempat kerja. Bos Xiao, magang baru ini. Membuat semua orang marah, tidak terima, bahkan berani memukul orang. Semua bisa menjadi saksiku. Ya, kami semua bisa bersaksi. Ini bukan salah Supervisor Liu. Bos Xiao, Supervisor Liu khawatir dia stres setiap hari kerja. Memberinya tugas ringan, dia tidak senang, malah cemberut. Kalian pikir aku buta? Asisten Lin. Pecat orang yang membuat onar ini. Blacklist di seluruh industri. Pergi, Hilliar. Tadi kakiku terkilir. Sangat merepotkan. Tunggu sebentar. Kamu. Benar-benar CEO Xiao Group? Ada masalah dengan identitasku? Sial sekali. Atasan langsung ternyata pacarnya Suyun. Jangan-jangan dia ingin balas dendam? Apa hubungan mereka? Kamu bisa tidak? Jangan terlalu keras. Sudah, coba berdiri. Apa sih? Aku membantumu. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Anda tangani perjanjian ini, pindah ke rumahku. Jadi pengasuh pribadi Xiao Ze. Selama 3 bulan. Gaji 2 kali lipat. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Aku desainer perhiasan, bukan pengasuh rumah tangga. Wanita sepertimu sudah sering kulihat, sengaja nabrak mobil. Suruh anak perempuanmu memikat anakku masuk ke keluarga Xiao. Dengan susah payah menggoda aku. Aku kasih kamu kesempatan ini. Biar aku mati kelaparan, aku nggak akan jadi pembantu di rumahmu. Kalian ngapain? Dasar jalang, berani-beraninya menggoda laki-lakiku. Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar. Kamu berani memukul aku? Apa masalahnya aku pukul kamu?
Aku pukul kamu perlu nunggu waktu tertentu. Cheng, lihat deh kelakuan sombongnya. Keluarga Xiao nggak boleh nerima orang kayak gini. Keluarga Xiao bukan urusanmu, minggir. Cheng, kok bisa kamu perlakuin aku kayak gini? Xiaoze pasti sedih kalau tahu mamanya diganggu. Pasti dia sedih banget. Laki brengsek cocok sama perempuan jalang. Emang cocok banget. Sayangnya, Xiao De ternyata anaknya Suyun. Bu, sumuan si jalang itu. Udah mau nindas aku, ngapain sih? Eda API, apa Xiao Yujang udah tahu? Xiaoze bukan anak kandungmu? Diam! Aku ini ibu kandung Xiaoze. Orang yang aku suruh kamu cari udah ketemu belum? Udah di sekitar rumah Sumuan, siap jawasi. Siap action kapan aja. Bunuh anak perempuan Sumuan. Aku lihat si jalang ini masih sempat goda laki-laki atau enggak. Kamu mau pergi kemana? Aku minta maaf udah ngomong sembarangan. Nggak perlu, aku udah resign. Xiaoze. Hari ini mengurung diri di lemari. Buang air kecil dan besar nggak bisa ditahan. Dia sangat butuh kamu. Sumiwan, ini aku, anakmu terluka. Sedang dioperasi di rumah sakit umum kota. Stok darah. Golongan darah RH negatif darah, orang tua anak mana? Kalau nggak ditransfusi, anaknya nggak selamat. Apa? Aku golongan darah RH negatif. Asal kamu mau ke rumah sakit buat donor darah. Aku setuju apa aja. Dok, aku golongan darah RH negatif. Oak. Bagus sekali. Ning bisa diselamatkan. Ibu, kamu beritahu aku kenapa Ning jatuh dari balkon. Saat itu, hanya ada 3 orang dewasa. Dan 2 anak kecil yang belum bisa berlari. Ini salahku, tidak menjaga Ning dengan baik. Ning biasanya sangat sadar akan keselamatan. Kenapa hari ini bisa? Bos Xiao. Kamu merasa bagaimana? Aku akan minta temanku mengirimkan 2 kotak Ejia untuk mengembalikan tenagamu. Bos Xiao. Tidak perlu mengembalikan tenaga. Cepat kembali ke keluarga Xiao. Bos Xiao, apapun yang kamu katakan nanti, aku akan laksanakan. Xiao Di adalah anakku. Aku serius. Anak kecil mudah percaya omongan orang dewasa. Bos Xiao yang tampan dan kaya. Aku tidak pantas untukmu, lagi pula. Aku tidak mau dicap sebagai pelakor. Suyun hanya ibu kandung Xiaoze. Jika Aku tidak terbiasa jadi ibu tiri. Kamu menyelamatkan Ning, aku akan tepati janji. Jadi pengasuh Xiao De selama 3 bulan. Sumuan, kamu wanita pertama yang berani menolakku. Ingat kata-katamu hari ini. Tuan muda, bosku sudah di ruang tamu. Menunggumu lama sekali. Cheng, kamu sudah kembali. Aku dengar Xiaoze sakit, aku datang menjenguk. Xiaoze tidak sakit. Dia keracunan. Pas Xiao. Penyebab Xiaoze tidak bisa menahan buang air. Awalnya diduga keracunan, tapi harus menunggu hasil tes darah. Baru bisa diketahui. Keracunan? Kenapa tiba-tiba bisa keracunan? Pelayan-pelayan sialan ini, bagaimana cara mereka menjaga anak? Ahaha, aduh Cheng. Aku sangat marah. Anak ini lebih baik diurus oleh ibu kandungnya. Bagaimana kalau kalian cepat-cepat adakan pernikahan? Apa kamu lupa dengan perjanjian kita dulu? Perjanjian itu kumatulizan. Kalau Xiaoze gimana? Anaknya Yun, dia nggak mau bicara. Itu nggak pengaruhin kalian nikah. Suyun gak bisa, tapi ada yang bisa.
Aku nggak masalah gantiin ibu buat Xiao Ze. Cheng. Yunyon, ada apa ini? Sumuan sama anaknya. Di rumah keluarga Xiao. Apa dia? Apa dia tahu Xiao Ze itu anaknya? Siapa yang izinin kamu muncul di rumahku? Pergi sekarang. Tentu atas perintah Xiao Xiao. Jalang, tujuanmu datang ke sini apa? Kira-kira? Suyun. Nggak ada orang di sini. Dulu kamu ambil barangku. Kali ini, aku akan ambil kembali semuanya. Pakai apa kamu? Aku sebentar lagi nikah sama Xiao Yuchen. Jadi istri keluarga terkaya di ibu kota. Sementara kamu, cuma anak magang kecil. Modal apa kamu mau melawanku? Banyak cara buat aku hancurin kamu. Kita lihat saja nanti. Cheng, kok ada orang kayak gini datang ke rumah kita? Dia datang buat jagain Xiao Ze. Cheng, aku nggak suka dia. Suruh dia pergi sekarang. Orang yang aku cari nggak peduli kamu suka atau enggak. Cheng, apa kamu? Nggak peduli sama keselamatan Xiao Ze. Aku dengar dari kepala rumah tangga kalau Xiao Ze keracunan. Aku yakin pasti wanita jahat ini yang racunin Xiao Ze. Jangan asal nuduh. Cheng, coba kamu pikir, wanita ini baru balik ke Indonesia. Langsung melamar kerja di perusahaan kita. Terus nyulik Xiao Ze. Xiao Ze baru balik langsung keracunan. Mana ada kebetulan kayak gini? Jadi yang racunin, pasti Sumuan. Xiao Yu Cheng. Kamu juga curiga sama aku? Ini Suyun yang jebak aku. Aku akan selidiki sampai jelas. Ngapain nangis? Sekelompok orang yang suka menilai dari penampilan. Tunggu sampai aku menjadi Nyonya Xiao. Akan kubereskan kalian nanti. Putri, Xiao Yuchen dan Xiao Ze. Kok hubungan mereka begitu akur? Kalau Xiao Yuchen tahu. Laporan tes DNA, aku sudah menyimpannya di laci. Xiao Yuchen terhadap identitasku. Sangat yakin. Yang Penteng sekarang, apa yang Sumuan tahu? Apakah JBI menyembunyikan sesuatu dari kita, memberitahunya kebenaran? Ibu, cari tahu keberadaan dokter itu. Tanya bagaimana anak yang meninggal waktu itu akhirnya ditangani. Tidak dingin? Aku penasaran. Xiao Ze. Kenapa tidak suka Suyun? Suyun setelah melahirkan Xiao Ze langsung ke luar negeri. Xiao Ze baru kembali saat umur 3 tahun. Tidak ada ikatan. Kalau begitu, kamu dan Suyun. Sudah kukatakan. Suyun hanya ibu kandung Xiao Ze. Hanya itu saja. Laporan pengunduran diri belum diserahkan juga. Besok kerja seperti biasa. Kapitalis yang jahat. Xiao De dan Dingding usianya hampir sama. Kapan Suyun hamil? Nona Xiao, ayo naik, kutumpangkan. Terima kasih. Bos Xiao juga ada. Aku lebih baik naik taksi, takut rekan kerja salah paham. Sudah tinggal bersama masih takut salah paham, ayo naik. Kalau tidur, lebih imut daripada saat bangun. Asisten Lin. Perusahaan kita, telat sedikit tidak apa-apa kan? Bos Xiao, ini peraturan baru perusahaan. Atau hak istimewa khusus Nona Su? Aku sudah bangun. Kamu mau apa? Sudah sampai, turun sana. Bos Xiao, peraturannya masih berlaku kan? Aku akan buat pengumuman. Dengan sikapnya seperti itu ke bos. Mau datang terlambat pulang cepat, mimpi. Wah Xiao Wan, kamu tidak pulang ya?
Ayah sangat merindukanmu. Rumah. Sejak ibu pergi, aku tidak punya rumah lagi. Kalau bukan karena aku menawarkan harta sebagai transaksi, kau akan membiarkanku keluar hidup-hidup? Bicaralah. Untuk apa kau mencari aku? Lahatlah sifatmu yang tergisa-gisa ini. Xiao Yuchimena, dia sebentar lagi akan menikah dengan kakakmu. Saat ini, kamu tinggal di keluarga Xiao tidak pantas. Cepat pindah dari sana. Sangat takut aku tinggal di keluarga Xiao, ya? Jangan-jangan. Ada rahasia yang tidak boleh diketahui orang? Rahasia apa? Ayah, ini hanya untuk reputasimu yang baik. Reputasi? Kalau ingin aku meninggalkan keluarga Xiao, suruh Suyun berlutut memohon padaku. Anak durhaka. Seharusnya dulu aku tidak membiarkanmu pergi. Membiarkan? Kalau bukan karena aku menandatangani perjanjian, kau akan membiarkanku pergi? Memukulku? Semakin kalian ingin mengusirku, aku semakin harus tinggal di keluarga Xiao. Kamu. Dia tidak mau pindah. Laksanakan rencana kedua. Beijinggan, jangan kira karena Xiao Ze menyukaimu, kau bisa menikahi Xiao Yuchen. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Anjing terpojok akan melompati tembok, ya? Kau pikir, aku masih seperti 6 tahun lalu? Semua yang bisa kau perlakukan semena-mena? Beijinggan, aku akan membunuhmu. Kalian semua tidak bergerak? Cepat pisahkan dia. Nona Su, ini perusahaan. Membunuh di depan umum melanggar hukum. Mohon tenang. Kau juga membela bajingan ini? Aku akan menyuruh Acheng memecatmu. Semuanya bubar, ya. Dilarang menyebarkan kabar burung. Aku merasa akan terjadi sesuatu. Ibu, maafkan aku. Aku tidak berhasil membunuh Suyun untuk membalas dendam untukmu. Ini semua salah sumuan bajingan ini. Seharusnya dulu, 6 tahun lalu aku membiarkannya mati di atas meja operasi. 6 tahun lalu, produksinya memang ada yang tidak beres. Yun, kita harus balas dendam padanya. Langsung saja cari sumuan. Anaknya masih kecil. Bagaimana kalau kita lepaskan saja? Tidak boleh. Cabut sampai ke akarnya. Habiskan sampai ke akarnya. Terakhir kali, gadis jalang itu tidak mati terjatuh. Aku tidak percaya kali ini. Siapa di sana? Xiaowan. Suyun. Ternyata Ningning bukan jatuh karena tidak sengaja. Ini semua salahmu. Ya, aku yang menyuruh orang melakukannya. Saya berani berusaha jeleku. Aku akan membunuhnya. Tak disangka urusan orang dewasa, malah dibebankan ke anak. Hari ini aku akan membunuhmu. Utang ibu dibayar anak, salahkan dia. Ibunya suka selingkuh. Xiaowan. Yun hanya bicara karena emosi, jangan dianggap serius. Tak disangka. Kau bahkan tega membunuh cucu kandungmu sendiri. Minggir, kalau tidak, aku bunuh kau juga. Sumyuan, ibumu sebenarnya tidak bisa punya anak, kau dan anakmu adalah anak haram yang tidak diinginkan. Diam mulut kotormu. Ibuku dan Ningning, kau tidak berhak menyebut nama mereka. Xiaowan. Jangan marah, jangan emosi kau memang. Aku dan ibumu mengambilmu dari panti asuhan. Meskipun aku bukan anak kandung ibuku, harta ibuku tidak pantas diwarisi oleh anak haram yang selingkuh dalam pernikahan ini. Apa yang kau lakukan? Minggir. Oh, Dulu, kau membunuh anakku di dalam perut. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Ada apa? Jangan emosi. Serahkan padaku. Kau ingin membela mereka? Acheng, aku dan ayah. Tapi ingatkan dia untuk menjauh darimu, dia malah memukul kami sampai begini. Suyun, jangan dikait-kaitkan dengan urusan cinta-cintaan yang sepele ini. Kalian bersekongkol ingin racuni Ningning. Ini fakta, pantas dipukul. Ningning jatuh dan terluka itu ulah kalian. Acheng, dia berbohong. Aku sama sekali tidak tahu kalau anaknya jatuh dan kepalanya yang terluka. Bagaimana kamu tahu?
Ningning jatuh dan kepalanya yang terluka. Suyun, sepertinya kamu punya hobi menyakiti anak kecil ya. Kamu dipecat dari grup Xiao. Cheng, Xiaowan sebenarnya anak angkat keluarga Su, karena dia tidak bisa mewarisi harta. Jadi dia selalu menyimpan dendam. Ya, Sumuan dari kecil suka merebut barang-barangku. Dia mendekatimu dan Xiaoze hanya untuk balas dendam padaku. Cheng, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kamu anak angkat keluarga Su? Sayang, Xiaoze selalu ingin aku jadi mamanya. Menurutmu, kita nikah dulu atau pacaran dulu? Sumuan adalah anak angkat keluarga Su, 7 tahun yang lalu. Apakah wanita itu benar-benar Suyun? Suyun, kamu bilang aku merayu Xiao Yucheng? Seperti yang kamu inginkan, kami memutuskan untuk bersama. Cheng, aku ibu kandung Xiaoze, kamu hanya bisa menikahiku. Waduh, diamlah. Cheng sama sekali tidak tertarik padamu. Satu-satunya modal sekarang hanya Xiaoze. Sekarang hanya bisa direncanakan dengan matang. Xiao Yucheng, kamu di dalam? Aku dengar ada suara di dalam. Sembunyi semalaman, sekarang tidak sembunyi lagi. Siapa yang sembunyi darimu? Lepaskan! Cepat cari cara. Bajingan. Xiao Yucheng. Xiao Yucheng, kamu sudah tidur? Akhirnya berbaring juga, lebih nyaman tidur di kasur kan? Xiao Yucheng, kamu ngomong apa pada anak-anak? Mama papa bilang di perut mama ada adik laki-laki atau perempuan. Aku cek dulu. Ada enggak? Xiaoze, Ningning. Tidur sekali tidak akan bikin hamil. Kalau tidur sekali tidak hamil, ya tidur berkali-kali. Ayah, benar kan? Asal ibumu mau. Aku tidak keberatan. Xiao Yucheng. Cheng, aku menemukan bukti Sumuan. Sengaja mendekatimu. Suyun, apa sebenarnya maumu? Aku peringatkan, lebih baik kau berperilaku baik. Kalau tidak, aku hentikan semua kerja sama investasi Su Group. Ayo pergi. Sebentar lagi Teka sudah pulang. Ayo. Kau wanita jahat, berani-beraninya datang mencariku. Kau tahu tidak, kau hampir meracuninya sampai mati. Cheng, reckon I to you. Diberikan pacar Sumuan padaku. Katanya obat khusus autisme. Kita semua dibohongi mereka. Sumuan punya pacar? Enam tahun lalu, kehidupan pribadi Sumuan berantakan. Hamil di luar nikah, setelah melahirkan dikirim ayahnya ke luar negeri. Sifat buruknya tak berubah, terus hidup bersama pria. Sumuan wanita jalang itu. Untuk mencapai tujuan, dia mendekatimu. Hanya ancak balas dendam padaku. Aku terlalu memperhatikanmu dan Xiaoze, sampai tertipu. Ingin aku jadi ibunya? Menurutmu kita nikah dulu? Atau membangun hubungan dulu? Sejahat apapun Suyun, dia tetap ibu kandung Xiaoze. Kalian berdua harus bicara baik-baik, jangan sampai berkelahi. Akan kuselidiki. Jangan sampai kau membohongiku. Sumuan, kau masih hijau untuk merebut priaku. Aku tunggu melihatmu. Ditinggalkan Xiao Yucheng dengan menyedihkan. Kenapa baru pulang langsung minum? Jibe itu siapa bagimu? Apa hubunganmu dengannya? Kau berani menyuruh orang menyelidiki privasiku? Privasi? Privasi hidup bersama? Hah? Kalau bukan karena data yang dibawa Suyun, aku masih terus dibodohi olehmu.
Kau wanita tidak setia, apa maumu mendekatiku? Sebenarnya apa tujuannya? Xiao Yucheng, kau benar-benar percaya? Omong kosong Suyun ini? Apa di matamu aku? Sampai seburuk ini? Maaf. Dia sebenarnya mengalami apa? Kenapa bisa ketakutan seperti ini? Xiao Yucheng. Xiao Zhe akan segera pulih. Begitu perjanjiannya habis, aku akan bawa Ning Ning pergi. Ning Ning. Ini? Siapa pria di foto ini? Ayah, ini Papa Jibei. Dia sangat menyayangi Ning Ning. Bully. Xiao Zhe mana? Xiaozhe dan Ning Ning bertengkar karena mainan. Nona Su bawa Xiaozhe ke mall. Wanita tak berperasaan ini masih sempat-sempatnya jalan ke mall. Aku khawatir semalaman. Xiao Zhe, barang bagus harus dibagi bersama. Jangan selalu bertengkar. Nanti pulang, paha ayam ini dimakan bareng Ning Ning, ya? Suyun menyelidikiku. Kau juga mengancamku untuk meninggalkan Xiao Yucheng. Kalian berdua benar-benar memuakan. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Xiaowan, anak yang kekurangan oksigen waktu itu sebenarnya masih hidup sampai sekarang. Apa kau tidak ingin tahu keberadaannya? Apa katamu? Jelas-jelasin omonganmu. Aku tidak ingin membicarakan hal kejam ini di depan anak. Kita bicara di samping saja. Anakku benar-benar tidak mati? Katakan sekarang juga. Kalau tidak, berarti kau punya niat jahat. Hari ini, terakhir kali aku percaya padamu. Kalau kau berani bohong, aku akan beritahu Xiao Yucheng. Kau dan Suyun menculik Xiao Zhe untuk mengancamku. Hina. Ini alamat panti asuhan. Cari sendiri. Sudah lama sekali, siapa yang tahu ini? Benar atau palsu? Dokter Jibei waktu itu melihat anak itu bergerak. Kalau tidak percaya, kau bisa. Cari dia sendiri, sana cari. Jibei juga tahu. Kenapa? Dia tidak pernah memberitahuku tentang hal ini. Ayah, sumuan si bajingan itu terlalu waspada. Tidak berani terlalu dekat, bagaimana dia percaya? Dia mengambil catatan itu. Sepertinya dia percaya. Lebih baik kita lupakan saja. Lagi pula dia adalah adikmu. Ayah, jika Xiao Yucheng tahu kita terus menipunya, kita yang akan mati. Baik. Aku akan menyuruh orang menunggu di panti asuhan. Begitu sumuan muncul. Onetia. Apa maksud wanita ini? Mengabaikanku. Aku menunggunya di ruang tamu selama 3 jam. Diam saja dan berani memberiku wajah masam, tidak tahu terima kasih. Kamu masih tahu pulang. Aku pikir kamu kembali ke perjalananmu menculik anakku. Xiao Yucheng, kamu bicara apa di depan anak? Apa yang baru ibu katakan? Ingat? Ya, Xiao De ingat semuanya. Aku mau cari Ning Ning. Ya, hati-hati. Xiao, sekarang, begitu waktu perjanjian tiba, aku akan segera. Sekarang, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Halo Jibei, aku ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Hal yang lebih pentingmu adalah melawan JBI, ya? Sumuan, kamu benar-benar hebat. Ning Ning, apa yang baru Xiao Zhe katakan padamu? Ayah dan ibu pergi mencari kakak yang dibawa wanita jahat. Dia bilang aku harus bersikap baik selama 2 hari ini. Ning Ning, kamu punya kakak, wanita jahat itu adalah Suyun. Kamu tahu, dia bawa kakakmu kemana? Tidak tahu. Asisten Lin, tolong cari tahu lokasi sumuan sekarang.
Nak, akhirnya kutemukan kamu. Ibu kandung Yang Yang. Sudah tahu keberadaannya, kalian hati-hati. Dulu kamu bilang Yang Yang adalah bayi telantar. Kami baru mengadopsinya. Aku akan segera pulang ke Indonesia. Wan. Kenapa kamu pulang ke Indonesia untuk menikah denganku? Kita bertiga hidup di luar negeri saja, bukan lebih baik? Hidup di luar negeri tidak baik ya? Sayang, meskipun kamu menderita sindrom Down, aku akan membawamu pulang. Halo, Mencari anak. ya. 6 tahun lalu, anakku. Semua ini hanya alasan. Meninggalkan bayi sakit. Sekarang hidup sudah membaik, hati nurani tidak tenang, jadi ingin melihat. Orang seperti kamu sudah sering kulihat. Anda salah paham. Anakku, tanpa ku sadari, dibawa orang. Aku kira dia sudah meninggal. Setiap orang bilang begitu. Anakmu, kapan dibawa ke sini? Sekitar Natal 6 tahun lalu. Yang dibawa saat Natal 6 tahun lalu hanya seorang anak perempuan. Tidak ada yang kamu cari. Kepala sekolah, apakah Anda salah lihat? Tolong lihat lagi, ya. Kamu lihat sendiri. JBI bilang anaknya tidak masalah. Sukishan bilang anaknya di sini. Tapi di mana sebenarnya anak itu? Berhenti sebentar. Berhenti. Cantik, bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit di kota? Aku mau melahirkan, tolonglah. Baik, cepat naik. Terima kasih, cantik. Kamu benar-benar baik hati. Terima kasih. Aku akan menavigasi ke rumah sakit terdekat. Jangan panik. Aku menyelamatkanmu. Kenapa kamu menipuku? Sumuan, kamu terlalu mudah ditipu. Orang seperti aku tidak pantas jadi ibu. Rasa kasihanmu membahayakan dirimu. Wah, orang yang ingin membunuhmu bayarnya sangat banyak. Ingat, di kehidupan selanjutnya, jangan jadi orang baik lagi. Oh. Tenang, tidak akan terlalu sakit. Aku mohon. Sebentar lagi tidak akan sakit lagi. Apakah hari ini aku akan mati di sini? Niningku masih menungguku. Xiao Ji juga butuh bantuanku. Aku masih punya anak laki-laki yang harus kucari. Dan juga Xiao Yu Cheng. Tunggu sebentar lagi. Ning, Xiao Ze, anakku. Maafkan ibu, kalau ada kehidupan selanjutnya. Ibu akan menebus semua kesalahan ini. Selamat tinggal. Serahkan dia padamu, aku ingin dia menderita. Bangun Wan. Dokter. Katanya tidak parah, kenapa belum bangun? Xiao Yu Cheng. Aku di sini. Syukurlah. Akhirnya kau bangun. Aku sangat khawatir. Sudah menangkap mereka?
Xiao Ning dan Xiao Zi bilang, kau pergi ke panti asuhan mencari anak. Ada apa? Kenapa sampai dikejar-kejar? 6 tahun lalu, Sukishan dan anaknya, demi harta, mengurungku yang sedang hamil. Membuatku melahirkan prematur di malam Natal, dia bohong padaku. Katanya anakku di panti asuhan, tak disangka. Dia malah menyuruh orang untuk membunuhku. Kamu melahirkan di malam Natal 6 tahun lalu. Jangan-jangan wanita di pinggiran kota 6 tahun lalu adalah Sumuan, bukan Suyun. Ningning lahir di hari Natal. Aku pikir anakku akan mati lemas di perutku. Mereka membawa anakku ke panti asuhan. Xiao Yu Cheng, mereka semua pantas mati. Aku beritahu kamu. Jangan terburu emosi, aku akan selidiki ini. Yang paling penting sekarang adalah istirahat yang cukup. Investigasi. Bukti sudah ada di depan mata, bukan? Mau melindungi si pembunuh Suyun? Jangan emosi dulu. Aku tidak mau melindungi Suyun. Ini rumit, bukti belum cukup. Anaknya juga belum ditemukan. Bukti. Saat anakku lahir, seluruh tubuhnya biru dan tidak bernapas. Aku hampir dibunuh oleh mereka. Bukankah ini buktinya? Pergi kau. Pergi. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Mereka bilang anakku masih hidup. Aku ingin bertemu anakku. Di mana anakku? Bos Xiao, hasil tes DNA sudah keluar. 99%999%。 Aku sengaja pergi ke beberapa rumah sakit di kota sebelah untuk tes. Sumuan adalah ibu kandung Xiao Ze. Ning Ning juga anakmu. Berani sekali ayah dan anak perempuan keluarga Su. Laporan sebelumnya bagaimana? Suyun menyuap banyak rumah sakit besar dengan uang banyak. Tes dipalsukan, semua orang itu sudah ditahan. Suyun. Sial. Sudahkah sopir truk mengaku? Siapa dalangnya? Dalangnya adalah Suyun, tapi dia menyuap pemilik truk untuk menanggung dosanya. Wan Wan bilang saat anak itu lahir, seluruh tubuhnya biru dan berhenti bernapas. Tapi Xiao Ze saat dibawa sangat sehat. Mungkinkah Wan Wan dulu hamil kembar 3? Adik, luka-lukamu parah. Bagaimana bisa hadir? Di pernikahanku dan Acheng? Cincin, hati abadi, 5 karat ini katanya karyamu. Acheng bersikeras memakainya untuk melamarku. Jangan terlalu sombong. Aku sudah melapor ke polisi. Lapor polisi? Kau punya bukti? Aku adalah nyonya muda keluarga Xiao. Kau pikir mereka akan mendengar siapa? Bukti? Aku adalah saksi hidup. Meski tidak ada bukti, aku akan membunuhmu. Sumyuan, kau gila. Gila? Aku sudah gila sejak 6 tahun lalu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ayah, Sumuan ingin membunuhku. Xiaowan, aku mohon, demi ibumu. Maafkan kami. Maafkan kau, kecuali kau mengembalikan harta ibuku padanya, dan mengembalikan anakku padaku. Perempuan jalang, mimpi kau. Harta keluarga Su adalah milikku. Anakmu sudah mati. Diam. Xiao Yu Cheng sudah kehabisan dana. Proyek yang sudah didapat pun dibatalkan, bank menagih pinjaman. Keluarga Su sudah hancur. Aku ibu Xiao Ze, Cheng tidak mungkin akan menghancurkan keluarga Su demi wanita jalang ini. Cheng, Suyun, dasar wanita jalang. Kamu masih berani mencari Wan Wan? Apa membuat keluarga Su bangkrut masih terlalu ringan? Pas Xiao. Yun Yun pernah melahirkan Xiao Ze untukmu. Tidak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan. Kumohon kau berbelas kasih. Lepaskan keluarga Su. Cheng, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Aku ini apa? Xiao Ze Ituapa? Yun Yun. Tidak apa-apa? Kau tidak pantas menyebut nama Xiao Ze. Asisten Lin, bawa pergi. Kalian mau bawa putriku kemana?
Pas Xiao. Tidak mau pergi. Sopir truk ada di kantor polisi, kalian bisa konfirmasi. Ayah, Chang. Aku tidak meminta kau melepaskan keluarga Su lagi. Demi Xiao Zi. Lepaskan Yun Yun, aku akan segera bawa dia ke luar negeri. Segera ke luar negeri, Cheng. Bawa pergi. lepaskan aku. Cheng, Yun Yun. Benar-benar pertunjukan yang hebat, mengorbankan segalanya demi keadilan. Sayangnya, hatimu terlalu buruk. Wan, saat ini, aku lebih ingin membunuh ayah dan anak perempuan keluarga Su. Aku akan memberimu jawaban, tapi bukan sekarang. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sangat lelah sekarang. Ingin istirahat, Bos Xiao lebih baik pulang. Jika aku hanya berandai-andai, ayah Xiao Zhi muncul sekarang, apa kau akan? Aku akan membunuhnya. Wan, kau sangat membenciku. Xiao Yucheng. Suyun sangat penting bagimu? Kenapa hatiku sakit sekali? Pas Xiao. Kenapa kamu tidak memberitahu Nona Su? Xiao Ze adalah anaknya. Dia masih belum stabil emosinya. Aku tidak ingin menstimulasinya. Tunggu sampai anaknya ditemukan, baru beritahu. Cheng, aku difitnah oleh semua yang brengsek itu. Xiao Ze masih kecil, dia tidak bisa tanpa ibu. Suyun, kamu pantas mati. Xiao Ze adalah anakku dan Wan. Ini semua palsu yang dibuat oleh Sumuan. Cheng, kamu tidak boleh terjebak tipu dayanya. Dulu, Sumuan hamil 3 bayi. Di mana anak ketiga? Tidak bisa bilang, dengan sifat Xiao Yucheng. Kalau tahu kebenaran, pasti akan membunuhku. Tidak mau bilang? Kalau begitu kita dengarkan apa kata ibumu. Bos Xiao, 5 juta yang kalah. Besok aku kembalikan, pinjamkan aku 1 juta lagi. Pasti bisa balik modal. Uang bisa aku pinjamkan, tapi kamu harus beritahu aku. Kenapa supir truk mau menanggung dosa Suyun? Dia ayah kandung Suyun. Tentu mau menanggung dosa untuknya. Kalau Sukishan tahu, selama ini, dia membesarkan anak orang lain, apakah dia akan menyalahkanmu? Untuk semua dosa ini, Aku bilang, Pas Xiao. Sukishan menenggang di Rusen Temple bayaran. Dulu anak itu memang dikirim ke pintu panti asuhan, tapi masuk atau tidak? Dia juga tidak tahu. bawa Sukishan ke kantor polisi. Akuisisi perusahaan Su. Kalau Suyun, Dia licik, pasti tahu di mana anak itu. Lepaskan dia. Suruh orang mengawasinya. Oh ya, sudah ketahui keberadaan Jibei? dia pesan tiket pulang, tapi batal sebelum naik pesawat. Terbang ke Paris, keberadaannya masih dicari. Jibei sengaja. Suruh orang jaga di rumah sakit, kerahkan semua pasukan gelap. Dengan segala cara, temukan anak itu. Sayap. Jibei, kapan kamu pulang ke Indonesia? Kenapa kamu tidak membangunkanku? Tadi malam langsung datang setelah turun dari pesawat. Lihat kamu tidur nyenyak, tidak tega membangunkanmu. Xiao Wan, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah dan anak perempuan keluarga Su menipuku ke panti asuhan Yunzhou. Mereka menyewa orang untuk membuat kecelakaan, mereka menyewa orang untuk menculikku. 6 tahun lalu aku juga membantu.
Maaf, selama bertahun-tahun ini aku terus melamarmu. Tidak hanya karena merasa bersalah, tapi karena aku sudah lama mencintaimu. Jangan bicara seperti itu, jika dulu tidak ada kamu. Aku dan Ningning mungkin sudah mati. Hanya saja aku benar-benar tidak bisa. Xiao Yucheng sudah kembali ke rumah sakit. Xiaowan, kali ini aku pulang ke Indonesia untuk bekerja. Aku akan melapor dulu. Nanti aku akan menemuimu lagi. Baik. Ibu, aku selalu menganggap Xiao Xiao sebagai adik. Jangan bertingkah aneh. Hehehe, mau apa? Kamu bawa aku kemana? Lepaskan aku. Sudah berani menggangguku masih mau lari? Mimpi. Aku harus mencegah mereka menemukan. Xiaowan dulu hamil 3 bayi. Pembohong besar. Lepaskan aku. Jangan lawan, aku tidak mungkin menghentikan perjanjian ini. Demi anak-anak, kita harus bersama. Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Sumuan, apa yang harus kulakukan denganmu? Wan. Aku tahu sekarang kamu sangat membenciku. Tapi Ningning dan Xiaozi, hubungan mereka sekarang sangat baik. Kamu tega memisahkan mereka? Tolak semua penolakan dan pikiranmu itu. Berikan anak-anak masa kecil yang utuh. Apakah kamu melamarku? Tan, kakak Acheng, dia tidak mau aku lagi. Dia ingin menikahi wanita itu, kecuali aku mati. Xiao, kamu baru 20 tahun. Muda dan cantik, wanita itu sudah punya anak. Tidak bisa dibandingkan denganmu, asalkan. Kakak Acheng, aku tahu kamu mencintai kakak Wan. Tapi tante, dia terus memaksaku untuk menikahimu. Xiao. Dari kecil sampai besar, aku hanya menganggapmu sebagai adik. Xiao Yucheng. Aku seharusnya tidak percaya omong kosongmu. Seumur hidupku, aku tidak akan menikahimu. Wan, dengarkan penjelasanku. Kakak Cheng, jangan pergi. Aku selalu menyukaimu. Jika dia tidak mau menikahimu, aku bisa menikahimu. Jangan berpikir hanya karena ibu menyukaimu, kamu bisa berada di sampingku. Bermain licik. Jika kamu berani menggangguku lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Aku besar di keluarga Xiao. Kamu hanya bisa menikahiku. Sebenarnya, orang tua Xiao meninggal untuk menyelamatkan ibuku. Besar di keluarga Xiao. Teman kecil, tak ada rahasia, alangkah indahnya jodoh ini. Kalau begitu, aku doakan kamu dan Fan Xiao. Bahagia selamanya, cepat punya anak. Wan. Aku tidak mungkin menikahi Xiao. Istriku hanya kamu. Jika aku bohong, biar aku disambar petir. Kalau begitu, biar petir menyambarmu. Jika kamu masih hidup, aku akan menikahimu. Sudah tidak ngantuk lagi? Marahnya sudah hilang? Kamu dan Fan Xiao sudah berpelukan. Apa hakku untuk marah? Kok aku mencium bau cemburu? Wan. Menikahlah denganku. Kamu serius? Aku belum menikah tapi sudah punya 2 anak. Bahkan tinggal bersama orang lain. Kamu tidak keberatan? Membuatmu menderita begitu banyak. Aku sangat malu. Jadi, Wan, menikahlah denganku. Lebih baik kamu punya urusan penting. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Ingin tahu keberadaan anak ketiga? Datang ke ruang 888, Liu Jin Suiwei. Telepon siapa tadi? Ada urusan penting di perusahaan. Tunggu aku kembali dan beritahu jawabannya. Xiao Yucheng. Baru saja jelas suara Suyun. Kenapa kamu membohongiku? Banyak sekali ruangan.
Bagaimana caranya mencari? Maaf. Aku mabuk, kalian terus bermain. Brengsek. Baru saja melamar, sudah selingkuh di belakangku. Mabuk saja sampai mati. Cheng. AO. Kamu suka main ya? Percaya nggak aku kirim kamu ke The District, lorong lampu merah? Orangnya sudah kubantu tipu datang. Kamu benar-benar bisa bantu aku jadi Nyonya Xiao? Sekarang kamu seperti anjing liar yang terpojok. Selain aku, siapa lagi yang bisa bantu kamu? Aku percaya kamu sekali lagi, kalau kamu berani bohong. Aku akan kasih tahu Sumuan, kamu yang mencuri anaknya. Kamu pikir kamu siapa bisa nego sama aku? Cheng. Tolong jangan kirim aku ke lampu merah, semua yang kutahu akan kuberitahu. Bicara. Anak. Ada. Anaknya di mana? Cepat bantu tahan dia. Cheng jangan melawan, parfum mereka. Dicampur dupa, itu obat perangsang terkuat di dunia. Bukannya kamu pengen anak? Aku bisa lahirin banyak buat kamu. Tidak. Padahal aku yang nangkep Xiao Yucheng. Diam-diam ketemu Suyun. Kenapa aku lari? Yang harus takut itu mereka. Cepat dia terluka dan kena obat, pasti nggak jauh, cepat. Lepasin aku, tolong jangan bunuh aku ya. Aku mohon. Bawa aku pergi. Sampa. Sudah habis banyak tenaga dan biaya, tapi gagal. Yibei. Aku cuma suruh kamu buat Xiao Yucheng. Pingsenen, bukan bunuh dia. Kamu sudah merusak rencanaku, harus bayar konsekuensinya. Orangnya serahkan pada kalian. Siap. Tolong jangan bunuh aku, semua uangku akan kuberikan. Jangan bunuh aku. Wan, tadi bikin kamu kaget, maaf ya. Sumuan. Besok kita nikah yuk. Xiao Yucheng, ini pernikahan paksa. Aku nggak setuju. Nggak bisa balas budi nyawa. Hanya bisa menikahi kamu. Xiao Yucheng. Kamu beneran mau nikah sama aku? Aku kasih dua pilihan. Aku akan menggendongmu masuk ke kantor catatan sipil. Hitungan mundur 3. Sumuan, kau pikir kau menang? Xiao Yucheng adalah orang yang membuatmu hancur reputasinya sebagai pemerkosa. Kau pikir aku masih percaya padamu? Apa buktimu? Xiao Yucheng ada tato di dadanya. Ini adalah tanda khusus kepala keluarga Xiao. Xiao Yucheng sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya merasa bersalah, semua kesengsaraanmu adalah karena dia. Sekarang kita bisa masuk? Xiao Yucheng. 6 tahun lalu saat festival pertengahan musim gugur. Apakah kau pergi ke pinggiran barat? Wan, aku sebenarnya berencana.
Dengarkan penjelasanku, aku tidak sengaja menipumu. Xiao Yu Cheng, bajingan, tidak tahu malu. Bangsat. Kau sudah tahu semuanya? Aku tadinya berpikir. Berpikir apa? Berpikir setelah menikah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Xiao Yu Cheng, kau membuatku merasa jijik. Jika tidak ada kamu, hidupku tidak akan seberat ini. Jika tidak ada kamu, aku juga tidak akan mengalami kehilangan anak. Xiao Yu Cheng, aku membencimu. Xiao Chen, Anda datang untuk apa? aku tidak mengizinkanmu menikah dengan pengasuh ini. Dasar pelacur, Suyun sudah memberitahuku semua. Tentangmu, lebih baik kau pergi sekarang. Bibi, kau terlalu banyak pikiran, anakmu bagiku. Tidak berarti apa-apa, aku tidak mungkin menikah dengannya. Kamu, Ibu. Cheng, otakmu rusak ya? Atau kau sudah diberi obat oleh si jelita ini? Kakak Cheng, kakak Su sudah memperlakukanmu seperti ini, kenapa kau masih membelanya? Ini hutangku padanya, aku ingin bicara berdua dengannya. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan pemerkosa. Xiaowan, Jibei, kenapa kau menangis? Pipimu bengkak. Siapa yang memukulmu? Jibei. Bawa aku pergi dari sini, ya? Jibei. Akhirnya kamu muncul. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Xiaowan. Jangan kira apa yang kamu lakukan 6 tahun lalu sempurna. Lepaskan aku. Yang harus pergi adalah kamu. Xiaowan tidak ingin melihatmu. Xiao Yu Cheng. Kalau kamu sentuh aku lagi, aku akan membunuhmu. Wan, meskipun kamu membenciku sampai tulang sumsum, aku tidak akan melepaskanmu. Wan, tahukah kamu 6 tahun lalu? Saat Xiaowan melahirkan 6 tahun lalu, aku yang menyelamatkan Xiaowan yang pingsan dan bayinya. Di mana kamu? Wan, kamu percaya aku atau dia? Xiao Yu Cheng. Di mataku, kamu hanya seorang penjahat. Cheng, wanita sembarangan seperti ini tidak pantas masuk ke keluarga Su. Cepatlah kamu dan Xiao Xiao pergi urus surat nikah. Kakak Cheng, aku dan kakak Su berbeda. Aku mau menikah denganmu. Apa rencanamu selanjutnya? Keluar dari perusahaan Xiao. Jauh darinya. Maaf. Aku terlambat kembali, Bos Xiao. Jaringan perusahaan di atas, situs resmi lumpuh. Program proyek tidak bisa dijalankan. Perusahaan menghabiskan jutaan setiap tahun untuk keamanan teknologi. Apa departemen teknologi hanya pajangan? Mengganggu wanita bukanlah sikap pria sejati. Sumuan adalah wanita yang dilindungi Yi Fei Yang. Cari tahu alamat IP-nya. Temukan pria bernama Yi Fei Yang ini. Untukku. Ya. Alamat IP-nya adalah rumah Nona Su. Kamu pria macam apa? Hanya diam melihatnya pergi tanpa peduli. Kalian berdua sudah bermain selama 1 jam. Harus istirahat. Orang dewasa memang plan sendiri main HP. Kenapa tidak ada batasan waktu? Yang, agen ayahmu bilang kondisi tubuhmu tidak baik. Tidak boleh terus bermain komputer, dia akan segera menjemputmu. Kenapa Yiming tidak menjemputku? Aku anaknya, bukan anak agennya. Ayo kita main. Ini milik Fei Yang. Fei Yang ya. Panggilannya sangat mesra. Apa hubunganmu dengan Yi Fei Yang? Apa hubunganku dengan Fei Yang? Tidak perlu memberitahumu. Kamu tidak diterima di sini, keluar. Kamu meninggalkanku di depan kantor catatan sipil demi Jibei. Sekarang demi Yi Fei Yang ini. Bahkan menyuruhku pergi, kau anggap aku apa? Meskipun kau membenciku. Aku akan membuatmu tahu, siapa lelakimu yang sebenarnya. Permisi, pintunya tidak ditutup. Aku datang mencari Yi Fei Yang. Sumuan. Pria ini, dari mana munculnya? Yang ada di kamar tidur. Aku akan membawanya keluar. Baik.
Apa hubunganmu dengan Yi Fei Yang? Bos Xiao, ini privasiku. Tidak ada komentar. Dia meretas sistem perusahaan saya, membuat perusahaan saya mengalami kerugian miliaran. Jika kamu adalah temannya, tolong sampaikan padanya untuk berhati-hati. Kamu yakin itu dia? Kota ini sangat besar. Kenapa yang justru menempel pada Sumuan? Apakah ini naluri ibu dan anak? Yi Fei Yang. Dia dan Ningning sangat mirip. Jangan-jangan ini anak yang kamu cari? Xiao Zhe juga mirip dengan Ningning. Kenapa tidak bilang Xiao Zhe juga anakku? Wan, aku dan Suyun, sama sekali tidak terjadi apa-apa. Xiao Zhe adalah anak kandungmu. Yang pertama mati, limas di dalam perut. Masih ada satu lagi di dalam perut. Jangan bicara. Apa yang kamu katakan? Sebagai seorang ibu, apa aku tidak tahu berapa anak yang aku lahirkan? Aku sendiri tidak tahu. Untuk membuat kebohongan seperti ini, ingin aku memaafkanmu. Xiao Zhe punya ayah sepertimu. Sungguh menyedihkan. Wan, tes DNA itu. Dengan uang, laporan apa yang tidak bisa dibeli? Xiao Yu Cheng. Kejadian 6 tahun lalu, aku mengakui nasib buruk. Tapi sekarang, aku tidak ingin melihat. Aku akan menemukan anak itu, dan menyelesaikan kesalahpahaman kita. Yi Fei Yang, anak dari model internasional Yiming, ibu tidak diketahui. Lahir pada 13 Januari 2004, bersekolah di TK Internasional Shengjue, kelas 5 tengah. Hobi bermain game, kabur dari rumah. Ibu tidak diketahui. Kenapa lebih muda dari Xiao Zhe dan Ningning? Yiming membawa Yi Fei Yang berkeliling dunia di berbagai panggung, baru kembali setengah tahun lalu. Ini semua data yang bisa ditemukan di dalam negeri. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Dia hanya mirip dengan Xiao Zhe. Pas Xiao, tentang Yi Fei Yang, sebenarnya aku juga mendengar beberapa kabar. Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba aku merasa kamu sangat pantas dipukul? Aku menyuruhmu menyelidiki anak itu. Menyelidiki apa ini? Yiming dan manajernya adalah pasangan yang dikenal publik di industri. Anak ini juga hasil cari orang. Kamu terus awasi. Fokus selidiki Yiming dan Jibei. Apakah ada hubungan? Dan juga, kamu sendiri yang menyelidiki Sumuan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Aku sudah menyarankanmu untuk memberitahu Nona Su tentang latar belakang Xiao Zhe. Kamu tidak dengar, sekarang salah paham kan? Nona Su, Anda tidak boleh minum lagi. Asisten Lin, kenapa kamu datang? Ayo minum bersama. Menghilangkan kesedihan dengan minum bukan solusi. Kejadian ini 6 tahun lalu adalah bos Xiao diracun saat dikejar-kejar. Bukan sengaja. Anda salah paham. Aku minum bukan untuk mabuk. Aku datang untuk wawancara. Wawancara? Itu lebih tidak mungkin. Lingkungan bar terlalu kacau, dan prosedur pengunduran diri Anda belum disetujui oleh bos Xiao. Yang wawancara tadi, bos kami, menyuruh menaik untuk mencoba menyanyi satu lagu. Datang. Bos Xiao, Nona Su siap bekerja di bar, cepat kemari. Pada zaman dahulu kala, engkau meninggalkanku, terbang jauh ke angkasa. Untungnya ada satu lagi. Sudah lama tidak bermain gitar, semoga tidak membuat malu. Tidak, Anda. Silakan lewat sini. Halo. Apakah wawancaraku tadi lulus? Habiskan 3 gelas ini. Urusan kerja akan langsung disetujui. Tidak mungkin bekerja di bar tanpa minum, tapi asal kau melayani aku dengan baik. Uang bukan masalah. Berani-beraninya kau menyuruh aku minum. Kau benar-benar tidak tahu diri. Bos Xiao, aku tidak tahu dia adalah wanitamu. Pergi. Ya.
Xiao Yucheng, siapa kau bagiku? Berdasarkan apa kau mengaturku? Kalau bukan karena kau ibu kandung anak ini, aku malas mengurusmu. Justru karena anak ini, ia terus mengingatkanku. Kau adalah seorang pemerkosa. Wan. Aku menyesal atas kejadian waktu itu, tapi yang beruntung adalah orang 6 tahun lalu adalah kamu. Nona Su, jika kau ingin bekerja di sini, silakan. Bos Xiao sudah membeli bar ini. Nona Su, selama aku di samping Bos Xiao, tidak pernah melihatnya baju perhiasan pada wanita manapun. Bersabar, jika kau benar-benar yakin tidak ada masa depan antara kalian berdua, maka tolong putuskan segera, jangan saling menyiksa lagi. Asisten Lin benar, sejak awal pertemuan kita. Sudah salah. Sudah waktunya mengakhiri ini. Aku tahu kau akan mencariku. Aku segera menikah dengan Ji Bei. Lupakan saja mimpimu. Kamu bilang mau menikah dengan Ji Bei. Kenapa? Kenapa kamu lebih percaya dia daripada aku? Jelas-jelas dia yang bikin kita nggak bisa nemuin anak. Xiao Yucheng, aku nggak peduli apa yang Ji Bei lakukan dulu. Yang aku tahu, di saat paling susah, yang nemenin aku itu dia, bukan kamu. Kenapa? Aku nggak suka Xiao Yucheng. Tapi hatiku sakit banget. Kak Aceng, kenapa minum sampai gini? Udah makan malam? Di day per ada buber sarang burung buat kamu. Kak Aceng, tidur gini nggak nyaman. Aku bantu lepas jaketnya ya. Kak Aceng, kenapa nendang aku? Aku udah ngingetin kamu berkali-kali, kalau kamu masih main-main dengan trik-trik kecilmu. Aku bunuh kamu. Aku nggak. Kamu kemarin mabuk, aku baik hati ngantarin pulang. Kamu malan jaira aku kakwan, ton. Dasar brengsek, kok bisa sih berani-beraninya sama Xiao Xiao? Gimana nanti aku ketemu orang tuanya kalau udah mati? Kayaknya kalian udah latihan berkali-kali ya. Waktu ketangkep basah pas banget. Apa sih? Aku nggak ngerti. Nikah, sekarang juga. Naik ke sama Xiao Xiao. MS, boleh minta WeChat? Maaf, aku udah nikah, anakku udah 5 tahun. Ini istriku. Papa Ji Bei, Ning juga mau dipeluk? Boleh. Sini dipeluk. Ning, udah gede, turun jalan sendiri. Pas Xiao. Gimana kalau kita culik Ji Bei aja? Kalau terus begini, nggak cuma si bocah yang nggak ketemu. Istri dan anak juga hilang. Aku suruh kamu ikutin semua. Kemarin kamu ngomong. Apa sih yang nggak jelas? Tadi malam. Pas Xiao. Aku lihat kalian terlalu bertele-tele, aku coba dorong. Cewek normal, kalau tahu ada yang ngeluarin duit banyak buat dia, harusnya nangis terharu, nggak mau nikah sama orang lain. Kamu bilang Sumuan bukan cewek normal? Percaya nggak aku bakal buang kamu ke Antartika buat makan penguin? Pas Xiao. Ini adalah data yang baru dikirim oleh divisi rahasia. Ji Bei ini punya niat jahat, aku harus mengawasinya dari dekat. Terakhir kali dikejar di klub. Ternyata kamu memanfaatkan Suyun untuk menjebakku. Tidak peduli seberapa dalam kamu menyembunyikan ekor rubahmu. Aku akan menyeretnya keluar. Sialan Sumuan, kamu malah membantu pria lain. Memilih celana dalam. Sumuan, kamu di mana? Xiao Ze sakit dan ingin kamu peluk. Aku sedang sibuk,
Nanti saja kalau sudah ada waktu. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Wanita sialan. Kalau kamu berani menikah dengan pria lain, aku berani membuatmu menjadi janda. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Linsen, pergi ke seberang rumah Sumuan, belikan aku sebuah rumah. Aku akan pindah ke sana. Bagus, aku suka yang ini. Aceng sudah kembali. Kami sedang melihat lokasi pernikahan, kamu juga bisa kasih saran. Aceng, menurutmu kita adakan pernikahan ala Tiongkok? Atau pernikahan ala Barat? Tidak mungkin ada pernikahan. Aku mabuk, tapi aku belum mati. Feng Xiao Xiao. Kalau kamu tidak tahu bagaimana menulis kata, muka tebal. Aku tidak keberatan memberimu beberapa kamus. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Naik mobil. Bos Xiao. Sepertinya kita tidak searah. Sumyuan. Berapa uang yang harus kuberikan agar kamu meninggalkan anakku? 5 juta. Kalau terlalu banyak, bisa dinegosiasikan. Echeng dan Xiao Xiao akan segera menikah. Setelah menandatangani perjanjian ini, uangnya akan menjadi milikmu. Lima juta ini untuk Ningning. Aku dan anak-anak sudah menunggumu di rumah baru selama 2 jam. Kamu malah pulang dan masak sendiri. Bagaimana kamu bisa masuk? Kapan Xiao Yucheng? Jadi lembut sekali sekarang. Wan. Jangan marah lagi, ya. Ayo kita bicara baik-baik. Aku sudah jelaskan padamu kemarin. Kita tidak mungkin bersama. Sebentar lagi, aku dan Jibei akan menikah di luar negeri. Lihat mataku, apa kau padaku? Benar-benar tidak ada perasaan? Tak peduli kau maafkan aku atau tidak, tapi aku tak akan izinkan kau menikah dengan Jibei. Aku tidak mengerti. Kenapa kau sangat membenci Jibei? Dulu dia mengambil 3 juta. Tapi pada ayah anak perempuan keluarga Su, dia sembunyikan keberadaan Ningning. Lalu sengaja tidak memberitahumu. Suyun membawa pergi Xiao Ze. Aku punya alasan curiga, mereka demi uang. Menjual anak ketiga. Apa yang kau katakan benar? Asisten Lin punya beberapa dokumen. Sukishan juga membenarkan hal ini. Dokumen-dokumen yang kau sebut hanya bisa membuktikan saat itu Jibei menghadapi situasi yang cukup rumit. Dia bukan tipe orang yang menyakiti anak kecil demi uang. Kau begitu percaya padanya? Jibei itu munafik yang licik. Kondisiku saat itu kritis. Setelah operasi, dialah yang selalu menemaniku. Pasti kau salah sangka. Ningning dan Mu sifatnya persis sama. Katakan. Kau Echeng. Tante bilang Kak Su dapat 5 juta. Tanda tangan perjanjian putus. Urusan Sumuan bukan urusanmu. Dia punya mulut sendiri. Sumuan. Di hatiku, aku cuma bernilai 5 juta. Aku memang berjanji pada ibumu setelah meninggalkanmu. Dapat 5 juta, tapi ini memang hakku. Ini bisa dibilang selama bertahun-tahun. Biaya pengasuhan Ningning dari keluarga Xiao. Kau pikirannya sama denganku. Anda tangan saja bisa dapat 5 juta. Kedepannya celah seperti ini harus lebih sering dimanfaatkan. Ibuku memang banyak uang dan waktu luang. Wan. Meski semua orang menuduhmu punya niat buruk, tapi aku hanya percaya apa yang kau katakan. Banyak mulut. Sumuan, kau wanita paling tidak romantis yang pernah kulihat. Paling menyebalkan. Lalu kenapa kau masih menggangguku? Suyun itu romantis. Feng Xiao Xiao tidak menyebalkan. Kalau begitu pergilah mencari mereka. Wan. Kau adalah satu-satunya wanitaku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Aku sedang flu belakangan ini, sulit mengendalikan dorongan. Bajingan. Kalau begitu jangan terlalu bersemangat. Aku meremehkan semua orang. Hanya mau jadi bajingan untukmu. Yang, kami datang.
Ning, Xiaoze. Kalian pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Masih marah? Lihatlah anak-anak. Sangat bahagia. Demi anak-anak, aku maafkanmu. Ayah ibu, cepat main dengan kami. Ning, jangan naik setinggi itu, terlalu berbahaya. Cepat turun. Bencinya, posenya belum siap, ulangi. Serengga. Dokter, aku mohon. Anakku baru 5 tahun, tolong selamatkan dia, ya? Dokter. Dengan segala cara. Pastikan anakku selamat. Yang dan Ning terluka parah. Ini salahku, aku tidak merawat mereka dengan baik, ini salahku. Tenang dulu, kami sudah memanggil dokter terbaik di seluruh ibu kota. Mereka pasti akan baik-baik saja. Yang mengejar Ning keluar berlari. Jika yang sampai kenapa-kenapa, bagaimana aku menjelaskan pada orang tuanya? Guru sudah menghubungi keluarga Yang. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Anak ini kehilangan banyak darah. Stok darah RH negatif di bank darah kurang. Dokter, aku golongan darah negatif, ambil darahku. Gadis kecil itu hanya lecet, gegar otak ringan. Anak laki-laki itu kehilangan banyak darah, butuh transfusi. Yang juga golongan darah RH. Jangan ditebak-tebak dulu. Apakah dia Sanbao? Akan ketahuan setelah tes. Dokter. Saya bukan ayah anak itu, tapi saya bisa donor darah untuknya. Mari kita cek kecocokan darah dulu. Saya Qin Fang, manajer Yiming. Kita pernah bertemu. Ayah Yang. Model Yiming. Yiming itu gay. Yang juga golongan darah RH negatif. Wajahnya mirip sekali dengan Xiaoze. Mustahil ada banyak kebetulan seperti ini di dunia. Aku harus cari cara untuk mengujinya. Status Yiming khusus, punya banyak fans fanatik. Tolong dirahasiakan, Nona Su. Selain itu, bisakah ceritakan bagaimana anak-anak itu tertabrak? Detail kecelakaan mobilnya. Saya juga tidak terlalu jelas. Sekolah sudah laporkan polisi. Anak saya banyak lecet di tubuhnya. Golongan darah yang kan khusus. Cepat hubungi orang tuanya untuk transfusi. APA. Saya telepon dulu. Halo, Yiming. Yang kecelakaan, Kaisara, sedang di UGD. Kamu kan tahu golongan darahnya khusus. Cepat hubungi Jibei cari solusi. Bos Qin. Ya, anak kandung Yiming. Apa hubungan kalian dengan Jibei sebenarnya? Nona Su, masalah ini menyangkut privasi Yiming, saya tidak bisa berkomentar. Soal kamu menguping, saya berhak mengambil tindakan hukum. Halo. Yiming. Saya Sumuan. Saya adalah saya yang hilang 6 tahun lalu. Saya ingin tes DNA dengannya. Nona Su, yang anak angkat saya, dulu dia baik kelantar. Nanti setelah kondisinya membaik, saya akan antar dia tes DNA. Denganmu. Baik. Kamu datang. Jibei. Dulu, sebenarnya aku punya berapa anak? Datangnya cepat sekali, untung Qin Fang sudah memberitahuku untuk bersiap-siap. Dulu selain kamu yang minta aku membawa dan menyembunyikan Ning. Aku cuma bertemu Suki-san dan anak yang sudah meninggal. Selama aku tidak mengaku, tidak ada buktinya. Siapa yang bisa membuktikan aku berbohong? Kamu dan Yiming. Sebenarnya hubungan apa sih? Qin Fang adalah seniorku. Yiming melalui dia, minta aku buatkan resep obat. Kami tidak akrab secara pribadi. Apa kamu gila? Kalau hal ini ketahuan, kamu tidak bisa jadi dokter lagi. Yiming dan Jibei bersikap tenang. Tidak seperti berbohong, jangan-jangan aku yang overthinking. Kejadian enam tahun lalu, Kuma Guru yang tahu. Sayangnya dia sudah meninggal 3 tahun lalu. Memang sayang sekali. Tidak ada buktinya lagi.
Xiao Yucheng, kamu terus-terusan merusak hubungan Xiao Wan. Kamu mau apa? Tidak jujur, lihat saja mulutmu keras atau tinjuku yang lebih keras. Xiao Yucheng, masih belum jelas. Sumuan, kamu buta atau bodoh? Fakta sudah jelas di depan mata. Kamu masih membelanya. Di hatimu, dia lebih penting daripada anak, ya? Tentu anak lebih penting, tapi kamu tidak bisa sembarangan memukul orang. Xiao Yucheng, aku belum kalah. Kamu tidak apa-apa. Jibei. Maaf, Anak. bagiku dan Xiao Yucheng. Sangat penting. Tidak apa-apa, aku cuma tidak bisa membantumu. Terima kasih. Selama ini, sudah merawatku dan Ningning. Kamu adalah teman terbaikku. Kenapa kamu tidak bisa tinggal di luar negeri bersamaku? Jangan salahkan aku. Aku terlalu mencintaimu. Aku baru keluar dari kantor polisi, area kejadian tidak terpantau sepenuhnya. Kendaraan pelaku belum ditemukan. Tawarkan hadiah besar untuk mencari saksi mata. Bawa 2 sampel darah ini ke lembaga paling terpercaya untuk diperiksa. Ini Bos Xiao. Halo, aku Qin Fang yang janjian. Bertemu di ruang pasien sore ini. Pak sudah berpesan, ruangan ini selain dokter dan perawat, orang lain dilarang masuk. Pasien sudah dipindahkan, kenapa bodyguard masih berdiri di depan pintu? Kalian kenal Xiao Yucheng? Kalau tidak ingin mati, minggir dengan baik. Halo, Xiao Yucheng. Yang dibawa orang. Kamu tidak apa-apa? Tes DNA belum dilakukan. Ini dan Qin Fang membawa pergi Yang. Mereka terus menipuku. Aku sangat yakin. Yang adalah anak kita. Xiao Yucheng. Aku kehilangan anak lagi. Dia selalu di sampingku tapi aku tidak menyadarinya. Lin Shen. Segera blokir bandara, stasiun, pelabuhan, dan pos pemeriksaan lainnya. Tanpa mempertimbangkan biaya, temukan orangnya. Orang kita teroris memantau Qin Fang. Aku akan segera menyuruh orang menangkapnya. Hello Tuan Xiao. Bos Xiao. Aku cuma orang rendahan. Kapan pernah menyinggungmu? Jangan banyak bicara, aku tanya kamu. Di mana Yining dan Yang? Siapa yang membawa anak itu ke kalian? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak mau bicara ya? Aku bicara. 6 tahun lalu, Jibei meneleponku. Bilang ada bayi terlantar di rumah guru. Mencari orang tua asuh. Lanjutkan. Mama hebat sekali, langsung melahirkan 3 bayi sekaligus. Ia hebat. Ningning Xiaoze. Kenapa tidak bilang papa juga hebat? Lain kali lahirkan 4. Baiklah, lain kali ya. Aku akan melahirkan 4 adik perempuan untuk kalian main. Setuju? Jangan bicara sembarangan dengan Xiaoze. Adik yang jangan marah lagi. Mama akan melahirkan bayi untuk kamu main.
Asisten Lin, aku akan umumkan. Hubungan Wan dengan anak-anak. Kamu pergi ke keluarga Sheng kirim undangan. Keluarga Xiao dan Sheng, bukankah karena tunanganmu yang hilang? Sudah tidak berhubungan lagi? Aku curiga Wan adalah putri besar keluarga Sheng yang hilang. Jibi Xiao, apakah kakak Cheng benar-benar akan umumkan identitas sumuan mereka? Xiao Xiao. Bibi sudah berusaha. Bukankah kamu selalu ingin keliling dunia? Ambil kartu ini, pergilah berlibur. Kalian. Bagaimana jika mereka tahu? Akulah yang menabrak Yang dengan mobil. Pasti tidak akan membiarkanku pergi. Mau mengusirku dengan uang sedikit seperti ini. Mimpi. Kenapa kamu tidak mau mendengar penjelasanku? Saat itu kamu sendiri dalam kesulitan. Bagaimana aku bisa memberitahumu yang masih hidup? Aku Fan Xiao Xiao. Tunangan yang ditunjuk keluarga Xiao. Mari kita bekerja sama. Nona Fan, tidak ada yang bisa kita kerjakan bersama. Kita sama-sama tidak ingin mereka bersama. Kenapa tidak bekerja sama? Untuk memisahkan mereka? Kamu belum tahu ya? Keluarga Xiao memutuskan 3 hari lagi akan mengadakan pesta. Mengumumkan pernikahan mereka. Kamu di mana? Aku ingin bicara tentang Yang. Xiao Wan, kamu datang. Xiao Wan, saat itu kamu sendiri dalam kesulitan. Menyuruhku diam-diam membawa Ningning pergi. Bagaimana merawat yang sakit-sakitan? Aku tahu niatmu. Tapi kenapa kamu menyembunyikannya dariku begitu lama? Kamu tahu betapa tersiksanya hatiku. Maafkan aku. Aku terlalu takut kehilanganmu. Jibei. Kamu masih berani mengganggu Wan? 6 tahun lalu kamu mengusir anakku. Sebelumnya menggunakan tangan Suyun untuk menghitungiku. Hari ini, kita hitung semua utang lama dan baru sekaligus. Menghitungmu karena kamu pantas mati. Jika bukan karena kamu, memperkosa Xiao Wan. Jika tidak akan hidup begitu susah. Kamu lebih baik membunuhku. Kalau tidak, aku tidak akan menyerah. Xiao Yu Cheng Jibei. Sia-sia selama bertahun-tahun kamu merawatku. Kita jangan bertemu lagi. Kamu bilang, seandainya hari ini adalah pernikahan kita, alangkah indahnya. Aku melamarmu hari ini, masih ada waktu? Aku belum setuju untuk menikahimu. Sudah punya 3 anak. Kamu tidak mau bertanggung jawab padaku? Jangan main-main. Urusan anak sudah diatur. Ibuku menjemput anak di taman kanak-kanak. Pesta baru mulai lebih dari 1 jam lagi. Wan, cucu perempuan keluarga Sheng hilang karena nenek. Meskipun dia pikun, dia masih ingat. Jadi, setelah nenek salah mengenali orang waktu itu, dia menyelidikiku. Aku tahu situasinya dari panti asuhan. Menggunakan rambutmu untuk dibandingkan dengan nenek. Xiao Yu Cheng. Ternyata aku bukan anak yatim. Kamu ingin bertemu keluargamu? Hari ini mereka semua datang. Kamu bersihkan dulu. Sebentar aku bawa mereka sini. Sampai jumpa nanti. Jalang, berani menipu anakku. Kamu boleh membenciku, tapi jangan mengada-ada. Ini bukti kamu berselingkuh. Aku dengar di taman kanak-kanak. Ningning memanggil pria ini ayah. Dan naik mobilnya. Kamu bilang Ningning naik mobil Jibei? Kau Yang dan Xiao Ze? Xiao Yu Cheng. Wan, ada apa? Kenapa ini? Ibumu terpancing oleh Fan Xiao Xiao. Tidak menjemput anak dan langsung lari keluar. Jibei juga membawa Ningning pergi. Apa?
Bagaimana ini? Aduh, telepon Xiao Xiao tidak bisa dihubungi. Xiaozhe dan Nyong Nyong, semua dibawanya pergi. Jibei. Fan Xiao Xiao, aku akan membunuh kalian. Tenang, jangan buru-buru. Aku pasti akan menemukan anak itu. Mari kita cari terpisah. Sumuan, jika ingin anak itu hidup, malam ini, datang sendirian ke gudang di belakang gunung barak. Xiaowan, jangan pergi. Fan Xiao Xiao dia sudah hilang. Apa? Kamu pikir aku masih akan percaya padamu? Jika bukan karena kerjasamamu. Apakah anak-anakku akan berada di sini? Xiaowan, aku hanya terlalu mencintaimu. Mencintaiku? Cintamu terlalu egois. Aku tidak sanggup menerimanya. Jangan sentuh aku, Ningning. Xiaowan, Fan Xiao Xiao, kamu gila ya? Wan, di mana anak-anak? Bos Xiao, Nona Su dan anak sudah dibawa ke rumah sakit, yang lain sudah ditangkap. Lepaskan aku. Tunggu sampai aku menikah dengan kakak Aceng. Aku akan menyuruhnya memecat kalian semua, HMPH. Anak kecil yang belum dewasa, Aceng menikahiku. Bawa mereka ke polisi, awasi dengan ketat. Kakak Cheng. Ada bom, anak-anak cepat lari. Anak-anak baik-baik saja. Fan Xiao Xiao mana? Jibei mana? Dia pensiun seumur hidup tidak kan? Keluar dari penjara. Sedangkan Jibei, Jibei kenapa? Bicara dong. Aku yang membunuhnya. Jibei. Semoga di kehidupan berikutnya, jangan menjadi figuran dalam cinta. Cukuplah, mengingat terlalu lama tidak baik. Wan, meskipun aku cukup membenci Jibei, dia seharusnya tidak mencintai seseorang dengan cara seperti ini. Tapi aku tetap berterima kasih padanya, membuatku mengerti harga yang ada di depan mata. Wah, hari ini Mama cantik sekali. Aku juga ingin pakai gaun pengantin Mama. Ningning tidak menikah, kakak yang belikan. Pria lain tidak perlu. Xiaozi Su Ningning. Kalian berdua bisa nggak fokus? Jaga formasi, ngerti nggak? Papa sudah bilang, jangan berisik.